Baik teman-teman, masih bersama saya Bunyamin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing tentang bagaimana menyiapkan format jurnal untuk penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Pada video sebelumnya, saya sudah sharing tentang bagaimana teknik dan cara penyusunan chart of account atau daftar perkiraan, daftar nama rekeningnya. Ini saya sudah buatkan daftar perkiraan untuk Koperasi Lautan Jaya Esa. Saya buat formatnya seperti ini ya, teman-teman. Ada nomor akunnya, nomor akun kita susun yang satu untuk aktiva lancar, lalu 1011 untuk kas simpan pinjam, kas toko, lalu nanti untuk 2 untuk kewajiban, lalu 3 untuk ekuitas, 4 untuk pendapatan, 5 untuk pembelian, 7 untuk biaya, dan seterusnya ya. Ini nomor perkiraannya atau nomor akunnya. Lalu kalau saya siapkan juga untuk saldo normalnya, karena nanti ini berguna untuk kita membuat rekap jurnal, lalu kode level account juga nanti ini akan berguna untuk kita membuat neraca lajur, dan ini nama-nama perkiraannya, tipe lancar, kas, simpan pinjam, kita sudah susun seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, dan mungkin nanti video ini juga akan berlanjut dengan video-video selanjutnya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang bagaimana menyiapkan format jurnalnya. Jadi teman-teman silakan tinggal dibuat formatnya seperti ini, dibuat dulu daftar akunnya, dibuat supaya lebih menarik tampilannya. Saya buat seperti ini. Lalu saya juga sudah siapkan format jurnalnya seperti ini. Ada tanggal, nomor bukti, keterangan, ini nomor rekening atau nomor perkiraan, ada debit, ada kredit, dan nama rekeningnya. Nama rekening itu bisa sebelah sini, di setelah nomor rekening, atau kalau saya sih biasanya saya simpan di terakhir ya nama rekening, supaya nanti pada saat input data itu kita input data semuanya di sini, baru nanti nomor rekeningnya itu atau nama rekeningnya itu muncul di bagian belakang. Nah, silakan teman-teman kalau mau buat format jurnalnya dibuat sebagus mungkin supaya nanti pada saat kita bekerja juga enak. Saya coba buat seperti ini. Nah, ini untuk cek jumlah debit kreditnya, kita coba masukkan rumusnya. Ini sebetulnya hanya penjumlahan biasa saja. Ini sum. Kita gunakan sum, kita masukkan dari sini. Lalu enter. Ini untuk sisi sebelah debit. Nah, untuk sebelah kredit juga sama, sum. Kita jumlahkan untuk sisi sebelah kreditnya. Lalu kita buat ini pengecekan selisihnya antara debit dengan kredit. Kita kurangkan selisihnya. Nah, kalau teman-teman juga pengen ada notifikasi ketika misalkan jurnalnya tidak seimbang, bisa juga dibuat di sebelah sini. Misalkan ini kita gunakan fungsi if selisih ini lebih besar atau tidak sama dengan 0, jurnal masih selisih. Silahkan cek ulang. Ini logika pertamanya. Jadi jika G8 atau selisih ini tidak sama dengan 0, maka jurnal masih selisih, silakan cek ulang. Nah, logika keduanya berarti kondisinya jurnalnya sudah seimbang. Berarti jurnal sudah seimbang. Kurung tutup, kita enter. Yes. Nah, ini ya, jurnal sudah seimbang karena ini tidak ada selisihnya. Nah, langkah selanjutnya yang kita perlu siapkan di sini kan yang akan menjadi kunci input datanya setelah kita masukkan tanggal, nomor bukti, keterangan transaksinya. Untuk penjumlahan kita menggunakan nomor rekening ini sebagai pil kunci atau bagian kunci
yang akan kita gunakan nanti dari nomor akun ini. Nah, kita buat dulu supaya nanti memudahkan input data dan kita juga tinggal memilih nomor akunnya. Kita buat di sini untuk data validation-nya ya. Ini ada di menu data, lalu kita klik yang di sini data validation. Kita pilih yang list, lalu kita pilih sumber datanya dari sini. Dari nomor akun ini kita blok sampai ke bawah. Nah, ini dari akun untuk B8 sampai B101. Ini kita berikan tanda string karena kita absolutkan. Lalu ini kita coba input message-nya. Misalkan masukkan nomor akun. Silahkan masukkan nomor akun. Ini error untuk notifikasi errornya, detailnya nomor akun. Sekarang di sini kita masukkan nomor akun, tidak ada. Oke, lalu oke. Nah, ini ya, jadi ada masukkan nomor akun. Silakan masukkan nomor akunnya. Kita tinggal klik di sini, kita lihat nomor akunnya. Nah, sudah ketarik ke sini. Nah, misalkan seperti ini, kita masukkan kalau 2, 4, 5, 6. Nah, ini ya, nomor akun tidak ada. Jadi kita sudah buat menu drop down-nya atau data validation-nya. Kalau sudah, ini kita kopikan ke bawah sampai untuk format jurnalnya. Nah, ini di bawah juga sudah ada ya nomor ininya, nomor akunnya. Selanjutnya yang akan kita buat adalah untuk nama perkiraan ini. Nama perkiraan ini kita akan ambil datanya dari nama perkiraan ini. Jadi pada saat kita membuat jurnal, cukup memasukkan nomor akun di kolom nomor rekening ini, maka di sini nama rekening sudah terisi ya. Jadi kita tidak perlu ketik manual nama rekeningnya. Nah, rumus yang digunakan kita akan ambil datanya dengan rumus lookup, VLOOKUP dari data tabel yang sudah kita buat dari daftar perkiraan. Nah, rumus yang digunakan kita coba, ini if error, ini untuk ketika error, value ketika benar. Nah, kita akan buat, biasanya kan kalau yang sebelah kredit kita isi, itu dalam jurnalnya kan ada indennya, ada spasinya. Jadi kita akan gunakan di sini rumus N atau formula N. Jadi N ini prasyarat yang logika ke-1 dan logika keduanya terpenuhi. Nah, ini berarti untuk nomor rekening tidak sama dengan kosong. Jadi kalau data nomor rekening terisi, ini logika pertamanya, lalu logika keduanya, yang kolom kreditnya G13 lebih besar dari 0. Nah, ini ya, jadi N ini dua prasyarat ini harus terpenuhi. Kita value-nya sorry, kita tambahkan di sini if-nya lagi, if N. Jadi ini untuk logika keduanya. Ini kita langsung value is true-nya, kita VLOOKUP
VLOOKUP, kurung buka, yang kita lookup adalah nomor rekening, ini 13, kurung buka, tabel arraynya kita ambil dari akun ini, kita blok, sampai ke bawah. Nah, ini sudah saya buat tabel. Lalu ini kolom indeksnya kita ambil dari sini. Ini kolom indeks, ini kolom indeks yang pertama, ini kolom indeks kedua, kolom indeks ketiga, lain ini kolom indeks keempat. Karena kita yang akan kita ambil adalah kolom indeks keempat, maka di sini masukkan 4. Lalu di sini supaya presisi angka yang kita masukkan false untuk parameter selanjutnya. Nah, ini jadi jika pernyataan ini benar, dua-duanya terpenuhi, maka kita akan ambil VLOOKUP dari data di sini. Nah, karena ini adalah untuk yang kredit, kita juga di sini tambahkan penggabungan concatenate. Ini teks satunya. Ini kita gunakan supaya dia menjorok. Ada ini kita gunakan fungsi wrap. Pengulangan. Apa yang diulang itu spasi. Sebanyak teks numbernya misalkan 5. Kurung buka. Teks 1. Teks keduanya VLOOKUP. Yang ini, yang tadi. Lalu jika pernyataan ini salah, ini VLOOKUP, ini kita kurung tutup dulu, value is true. Nah, ini jadi jika pernyataan ini benar, kalau ini value is false-nya, kita tetap gunakan yang ini ya, VLOOKUP. Ini aja kita copy. Ini tadi pernyataan value is false dari yang fungsi if yang kedua ini kita titik koma. Nah, ini kembali ke value is false dari if error-nya. Oke, perlu tanda kurung. Nah, ini value error-nya nanti kita kosong. Kita coba enter. Kita coba masukkan nomor rekeningnya. 111, kasih simpan pinjam. Kalau kita coba masukkan di angka kredit, nah dia akan menjorok ke sebelah kanan. Kita coba ini supaya lebih jauh. Kita coba di angka 10, kasih simpan pinjam ya. Kita coba copy ke sini. Kalau sebelah debitnya masukkan nomor rekening, misalkan, oke, ini masuk debitnya dulu 500.000. Nah, dia tetap ada di kiri. Jadi kalau sudah berjalan fungsinya seperti ini, kita tinggal tarik saja ke bawah agar nanti dia bisa sama fungsinya ya. Simpan pinjam. Kita coba misalkan ini transaksinya transaksi tanggal 2 bulan 1 misalkan 2020. Nomor buktinya silakan diisi, keterangannya misalkan penerimaan simpanan wajib. Ini biasanya simpanan wajib itu kodenya kita lihat di sini, kode 30, modal sendiri simpanan. Oh, ini simpanan pokok, berarti simpanan wajibnya 3020. Jadi dengan membuat data validation ini, kita tinggal memilih nomor-nomor rekeningnya ya. Tidak perlu kita ingat, kita tinggal coba aja. Kalau salah ya kita tinggal cari yang
tepat misalkan ini 3020 simpanan wajib. Ini kita coba di sini isi 500.000. Nah, seperti ini ya. Jadi sebelah ketika kita masukkan nilai di sebelah kredit, dia akan menjorok simpanan wajib. Juga di sini sudah terlihat jurnal seimbang karena sudah tidak ada selisih. Kalau kita hapus di sini, nah jurnal masih selisih, silakan cek ulang. Jadi ini ada peringatan buat kita ketika masih ada selisih. Ini kita coba 500.000 simpanan wajib. Ini kita kopikan saja ke bawah. Nah, penerimaan simpanan wajib. Jadi dengan Excel ini cukup mudah buat kita untuk membuat jurnal ya untuk penyusunan laporan keuangan. Memang banyak aplikasi yang untuk akuntansi, ada yang berbayar, ada juga yang ini, tapi kalau kita bisa manfaatkan fasilitas yang ada, jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi, kita dengan Excel kita sudah bisa membuat laporan keuangan. Untuk proses selanjutnya akan saya buatkan pada video-video yang lain, jadi tetap di channel ini, jangan lupa juga dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti ketika ada update video terbaru teman-teman bisa melihatnya. Terima kasih juga buat dukungan dari teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan saya bisa tetap sharing tentang bagaimana nanti penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan koperasi. Nah ini sepertinya formatnya sudah jadi. Untuk format jurnalnya, kita tinggal melanjutkan transaksinya. Misalkan kita coba contoh satu lagi, misalkan 02 bulan 01 2020. Ini misalkan transaksinya membayar biaya gaji karyawan. Kita copy karena debit kredit ketika membayar gaji karyawan kan ada biayanya, ada keluar uang kasnya. Ini masukkan kode akunnya, ini biaya gaji kira-kira kita coba 7011 belum. Nah, gaji karyawan. Ini bisa juga langsung kalau sudah hafal masukkan ketik langsung, tidak perlu dari menu data validation-nya atau menu dropdown-nya. Kita masukkan misalkan ini 3 juta. Nah ini jurnal masih di sini, kan silakan cek ulang. Ini 3 juta. Nah supaya juga nanti ini tetap, kita berikan di sini review. Dari menu review dari menu view kita kasih print span ya. Jadi ini untuk membatasi. Jadi ketika digeser-geser bagian sini untuk yang bagian header dari jurnalnya dia tetap tampil seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan pada video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Nantikan video-video selanjutnya.